Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu adalah yang terpenting dan terutama dalam hidup kami. Karena di dalam kehadiran Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Kami menerima kelepasan. Kami menerima sukacita. Dan itulah yang kami ambil hari ini. Setiap penyediaan Tuhan di dalam hadirat-Mu yang Engkau sudah siapkan, kami mau ambil, kami mau terima hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih firman Tuhan. Dan biar setiap benih itu akan tumbuh, setiap benih itu akan berbuah dengan lebat, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh dipuaskan dengan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Berkati kami yang sudah hadir di tempat ini maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online. Berkatilah mereka semua. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Iya. Coba bagi yang belum sempat salaman kanan kiri, muka belakang, salam dulu. Katakan senang bertemu dengan Anda hari ini. Saya merasa sukacita bisa kembali berjumpa dengan saudara ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, waktu berjalan dengan cepat. Hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Hari ini persis tanggal 1 ya. Dimana banyak sekolah dan juga instansi pemerintah yang hari ini melakukan upacara. Saudara tahu kenapa hari apa ini? Kesaktian Pancasila ya. Ya, kita bersyukur bahwa dengan adanya Pancasila maka bangsa kita tetap terpelihara sampai hari ini dalam satu kesatuan. Dan terlebih lagi juga saya bersyukur kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu saudara. Kemarin waktu saya ke Papua, saya salut ya. Sampai di Papua yang begitu jauh, bahasanya sama bahasa Indonesia. Coba bayangkan saudara kalau nggak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saudara mau pergi ke daerah, saudara nggak bisa ngomong apa-apa di sana. Sama aja seperti halnya saudara kayak ke luar negeri gitu ya. Saudara ke Jepang, tapi saudara nggak bisa membaca apa tulisannya, apa penjelasannya. Saudara harus bergantung kepada tour guide, ya. Ya bisa, tapi tidak maksimal gitu ya. Akan beda kalau kita ngerti bahasanya. Saya bilang sama orang Papua, bersyukur ya. Indonesia punya bahasa persatuan. Nggak banyak loh negara yang punya bahasa persatuan, saudara. Jadi itu salah satu yang harus kita syukuri dan bangga jadi orang Indonesia, amin. Ya, bahwa kita punya bahasa kemanapun saudara pergi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, mereka bisa berbahasa Indonesia. Walaupun mungkin tidak sempurna, ya, tetapi bahasa Indonesia mereka bisa mengerti, saudara. Ya, nah, dengan demikian cintailah terus Indonesia, amin. Ya, berdoa terus untuk Indonesia supaya bangsa kita ini akan terus menjadi bangsa yang hebat, ya, bangsa yang kuat, baik secara ekonomi, secara pengetahuan, secara industri, teknologi, dan sebagainya. Saudara, salah satu doa saya adalah Tuhan, biar Indonesia menjadi negara yang hebat, produk-produk Indonesia bisa tersebar di seluruh dunia. Jangan sekarang kita cuma melihat Samsung, ya, LG. Nanti suatu hari kita akan bisa melihat produk-produk Indonesia di luar negeri. Ya, bangga dong. Kita bangga. Ke luar negeri ada Indomie aja kita bangga ya. Wih, ada Indomie loh di Belanda gitu ya. Ada Indomie di Afrika. Itu baru Indomie, saudara.
Tapi bayangkan kalau produk-produk teknologi Indonesia, entah HP, mobil atau apa, ada iklannya, wah ini negara saya punya. Itu yang harus kita ciptakan di dalam hati kita, kebanggaan dan kerinduan. Tuhan, biarlah Indonesia ini menjadi negara yang maju, ya. Dan itu yang selalu dikatakan oleh Pak Jokowi. Kita hanya punya waktu yang singkat nih mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi negara yang maju. Waktu kita cuma 13 tahun loh saudara. Ya, hanya 13 tahun. Kenapa? Karena dalam 13 tahun ini Indonesia harus mengejar pertumbuhan ekonomi supaya mencapai tingkat negara maju, saudara. Salah satu ukuran negara maju adalah penghasilan ekonominya $10.000 per kapita per tahun. Sekarang ini pendapatan kita sekitar $5.000 per tahun, ya, 5.000, 6.000. Jadi masih harus kita kejar lagi ke sana. Makanya saudara perlu berdoa supaya pemerintahan berikut betul-betul bisa mengejar ketertinggalan Indonesia ini. Karena kalau tidak dikatakan kita akan terus begini. Ya, namanya income middle trap, ya, jebakan pendapatan menengah. Ya, Indonesia ini sekarang termasuk negara yang secara ekonomi termasuk negara menengah sifatnya, belum maju. Nah, tapi kalau kita nggak maju dalam 13 tahun ke depan, kita akan terus-terusan seperti ini. Nah, ini kita perlu doakan ya. Jadi saudara harus tahu apa yang harus didoakan untuk Indonesia. Baik. Saya tidak bicara tentang hal itu, tapi tema pagi hari ini dan juga sepanjang bulan Oktober ini adalah kasihilah sesamamu. Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda di akhir zaman ini yang Tuhan Yesus katakan, mari kita baca dulu di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ciri manusia, ciri akhir zaman adalah ditandai dengan manusia saling menyerahkan, saling membenci. Ya. Ini ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ada ciri-ciri yang menandai manusia pada akhir zaman, yaitu bagaimana manusia saling membenci. Rasanya benci itu gampang gitu ya. Mudah sekali kita benci kepada orang. Mudah sekali kita tersinggung dengan orang lain lalu kita benci, kita marah, kita berantem, kita bisa saling bunuh-membunuh. Kita harus waspada saudara. Ini adalah pekerjaan setan. Agar manusia hidup saling membenci. Kenapa? Di dalam ayat ini dikatakan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Apa arti kata kedurhakaan? Dalam bahasa Inggris, lawlessness. Lawlessness artinya ketiadaan hukum. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ada hukum tapi orang tidak mau taat kepada hukum, saudara. Ada aturan tapi manusia tidak mau peduli lagi dengan hukum dan aturan. Manusia lebih menginginkan melakukan sesuatu menurut apa yang dia inginkan. Apa yang dia pikir benar. Apa yang mengikuti selera hatinya. Masa bodoh hukum mah. Ada aturan lampu merah, masa bodoh gue jalan terus. Ya. Ini sikap mental yang sedang terjadi saudara di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel pernah mengalami sebuah masa seperti itu. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya menurut gue benar ya benar. Semua orang bilang begitu. Suka-suka gue lah. Bayangkan saudara kalau masyarakat hidup dalam kondisi seperti itu. Dalam keluarga masing-masing menurut apa yang dia benar. Apa yang terjadi saudara? Akan terjadi konflik, konfrontasi. Ya, akan terjadi saling menyalahkan, akan terjadi saling menyerang. Nah kita melihat juga bagaimana pada zaman ini firman itu sedang digenapi Bapak Ibu. Contohnya dalam dunia maya ya. Kita lihat bagaimana orang bisa ngomong apa saja ya. Bikin status apa saja, nyerang sana, nyerang sini, ngatain ini, ngatain itu, termasuk ngatain pemerintah. Alasannya kritik. Tapi seringkali kritik tanpa dasar, saudara. Kritik tanpa melihat fakta. Hanya karena apa? Benci, gak suka.
Saya nggak suka masih dia, apapun yang dia lakukan, saya bilang ngaco itu, salah itu. Itulah sikap hati Bapak Ibu Saudara. Harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak dengan keadaan dunia ini sebagai umat Tuhan. Sebagai anak-anak kerajaan sorga. Ingat, status saudara itu adalah anak-anak kerajaan sorga. Amin. Walaupun saudara dan saya tinggal di dalam dunia, ingat baik-baik. Selalu ingat, engkau itu bukan milik dunia. Engkau itu tidak sama dengan dunia. Tapi Pak, saya ini kan manusia lemah, manusia biasa. Betul. Tapi saudara yang sudah di dalam Kristus, saudara percaya Yesus Kristus. Secara status, saudara adalah warga kerajaan sorga. Walaupun saudara masih tinggal di bumi. Secara status artinya nama saudara tercatat di sorga. Sehingga saudara harus memiliki cara hidup sebagaimana seharusnya warga kerajaan sorga Bapak Ibu. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai warga kerajaan sorga, yaitu kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Baik saudara sesama umat Tuhan harus saling mengasihi, tapi kita juga harus mengasihi sesama manusia. Siapapun dia. Namanya sesama manusia, manusia bermacam-macam modelnya apapun. Tuhan katakan kau harus mengasihi. Sebab mengasihi sesama itu adalah sebuah perintah Tuhan. Itu perintah utama saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, dalam Matius 22 ayat 39. Coba kita lihat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba lihat orang di sebelah kanan kirimu. Kamu sesama manusia bukan ya? Nah, kalau kamu sesama manusia, saya harus mengasihimu, kamu juga harus mengasihi saya. Amin. Jangan saudara lebih mengasihi anjing daripada mengasihi manusia. Jangan saudara pelihara anjing, anjingnya dirawat, disalonin, kasih makanan daging ini, daging itu. Sementara manusia nggak kita perhatikan. Saudara, mari kita mempunyai paradigma yang benar. Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang harus kita pedulikan di tengah-tengah dunia ini? Banyak orang di negara-negara barat, mereka lebih senang pelihara anjing daripada punya anak, saudara. Bagi mereka punya anak itu merepotkan. Di negara-negara maju, makanya seperti Jepang, penduduknya makin menua. Jarang di sana anak generasi mudanya, saudara. Negara-negara seperti Eropa, Kanada, itu penduduknya udah makin menua. Usia-usia muda itu sedikit. Makanya mereka kekurangan tenaga kerja muda, saudara. Jadi saudara kalau mau cari lapangan pekerjaan yang paling gampang, pergilah aja ke sana merantau. Saudara pasti mudah cari kerja di sana. Iya, saya mau katakan seperti itu. Tapi masalahnya di sana, orang lebih sayang sama binatang. Ya, daripada manusia. Sementara perintah Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Enggak dibilang kasihilah anjing, kucing dan sebagainya. Ya kita tetap sayang, kita harus jaga binatang-binatang itu. Tapi jangan sampai hati saudara merasa binatang lebih berharga bagi saudara daripada manusia. Kita melihat orang susah, kita cuek gitu ya. Melihat orang menderita di sekitar kita, kita tutup mata. Tapi melihat kucing ketabrak, wah langsung kita kayaknya gimana gitu. Saudara, mari kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama adalah karena kasih itu adalah sifat Tuhan, saudara. Tuhan yang kita sembah, sifat utamanya adalah kasih. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Tuhan, sebab Elohim adalah
kasih. Jangan lupa ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sifatnya adalah kasih. Makanya dia menghendaki kita mengasihi. Apa yang iblis dan setan tidak bisa lakukan? Mengasihi saudara. Setan itu tidak bisa mengasihi saudara. Nggak bisa dia. Iblis bisa membuat mujizat. Iblis bisa membuat kesembuhan. Iblis bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa memberikan pangkat. Tapi hal yang tidak dia miliki dan tidak dia bisa berikan adalah kasih, saudara. Sebab kita tidak bisa memberikan sesuatu kalau kita nggak punya, saudara. Jadi iblis bagaimana bisa memberikan kasih kepada manusia kalau dia sendiri nggak memiliki kasih? Hanya Tuhan sumber kasih. Hanya Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna dan berlimpah-limpah. Tuhan itu nggak pernah kekurangan kasih, Bapak Ibu. Nggak pernah. Jadi saudara jangan khawatir. Aduh, Tuhan mungkin udah nggak mengasihi saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Oh, mungkin Tuhan sudah kehabisan kasihnya. Enggak, saudara. Tuhan nggak pernah kering kekurangan kasih. Karena dia adalah mata air, sumber kasih. Yang terus dialirkan kepada manusia, kepada dunia ini. Makanya Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia. Karena kasih adalah sifatnya Tuhan. Dia melimpah dengan kasih. Karena dia melimpah dengan kasih, maka dia pun melimpahkan kasihnya kepada saudara dan saya. Tahukah saudara ketika saudara menerima Yesus, Alkitab mengatakan dia telah mencurahkan kasihnya kepada saudara. Ya, dalam kitab Roma di sana dikatakan Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita melalui Roh Kudus. Apa arti kata mencurahkan, saudara? Bukan netes. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita tuh nggak netes, saudara, dikit-dikit, diiprit-iprit apa istilahnya tuh ya, dicicil-cicil gitu. Ya, Tuhan mengasihi manusia ini dengan luar biasa. Dan saudara tahu kasih Tuhan itu adalah namanya kasih agape. Amin. Apa itu agape? Kasih tanpa syarat. Jadi apapun keadaan saudara, dia mengasihimu. Bahkan ketika saudara berdosa, dia mengasihimu. Tuhan tidak mengasihi saudara karena saudara sudah bertobat. Karena saudara sudah rajin ibadah. Karena saudara sudah rajin memberikan persembahan. Karena saudara sudah melayani di gereja. Baru Tuhan, oh aku mengasihi anakku ini. Enggak. Tahukah saudara waktu saudara masih berdosa, Alkitab mengatakan dia sudah mengasihimu. Bayangkan saudara masih berdosa aja dikasihi oleh Tuhan. Apalagi sekarang setelah saudara di dalam Tuhan. Kasihnya enggak terbatas, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita mengasihi sesama? Tuhan mengampuni dosa manusia itu karena kasihnya. Tahukah saudara, satu-satunya alasan Tuhan untuk mengampuni dosamu adalah karena dia mengasihimu. Ada banyak orang yang berpikir gini, saya mungkin hidup seperti ini karena dosa-dosa saya. Sehingga saya tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Kenapa hidup saya menderita? Kenapa hidup saya penuh dengan masalah? Kenapa hidup saya penuh dengan persoalan? Oh, mungkin karena Tuhan tidak mengasihi saya. Tahukah saudara, iblis itu penipu. Penipu artinya pembohong. Ingat baik-baik saudara. Ya. Fokus ke sini ya. Fokus ke sini. Iblis itu penipu, pembohong. Dia berusaha membuat orang, manusia, percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Siapa di antara saudara yang selalu ada pikiran begini? Kenapa ya hidup saya begini ya? Apakah karena Tuhan tidak mengasihi saya?
Siapa di antara saudara suka mendengar di dalam telingamu atau di hatimu yang mengatakan, Tuhan tidak mengasihimu. Kau orang berdosa, kau orang jahat. Apa yang kau alami hari ini adalah hukuman buat dirimu. Ada yang merasa begitu? Dengar baik-baik hari ini. Dengar baik-baik. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Itu adalah bukti bahwa dia mengasihi saudara. Memang ada ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa bukannya telinga Tuhan kurang tajam mendengar doamu, atau bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau, tapi ada dosa yang menghalangi engkau dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini saudara, ketika engkau datang kepada Kristus, sesungguhnya 2000 tahun yang lalu dosamu sudah diampuni. Jadi artinya, hari ini engkau datang kepada Tuhan, enggak ada penghalang. Enggak ada lagi penghalang antara engkau dengan Tuhan. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di bait suci? Itu tirai bait suci terbelah dua. Artinya, manusia punya akses untuk menghadap ke tahta maha kudusnya Tuhan. Saudara tahu ruang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar sekali setahun. Perayaan Yom Kippur minggu lalu ya, saya sudah sedikit cerita. Hanya sekali setahun. Itu ruangan tertutup saudara. Tirai itu tertutup, gak pernah dibuka. Tapi pada hari kematian Yesus, tirai itu robek. Robek artinya itu udah nggak bisa lagi ditutup. Manusia bisa langsung punya akses. Jalan masuk kepada Bapa di sorga. Kepada Elohim, kepada Tuhan yang maha suci, maha kudus. Manusia punya akses. Nggak ada lagi penghalang saudara. Tapi saya orang berdosa Pak. Tidak kata Tuhan. Kenapa? Dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kalau saudara percaya Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, maka saudara bukan lagi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya saudara bisa masuk ke dalam kehadirat Tuhan, tahta kudusnya Tuhan. Jadi satu-satunya alasan kenapa dia mau mengampuni dosa-dosamu adalah karena dia mengasihimu saudara. Kalau Tuhan gak mengasihimu, dia biarin. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ini ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Elohim, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dosamu diampuni karena kasihnya. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tahukah saudara Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimimu. Oh ini kamu dosanya ini, dosanya ini, dosanya ini. Enggak. Bagi Tuhan apapun dosamu sudah diampuni dia. Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah percaya. Datang kepadanya. Terimalah kasih Tuhan itu. Jangan saudara karena sombong. Enggak. Aku harus berbuat sesuatu. Supaya aku bisa diselamatkan. Nah ini orang-orang sombong saudara. Selalu merasa dia perlu melakukan sesuatu supaya Tuhan berkenan dalam hidupnya. Oh. Nggak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Saya mungkin kurang rajin berdoa. Saya kurang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Enggak. Datang saja kepada Tuhan. Kalau nggak datang Tuhan juga mengasihimu. Kalau gitu enak nggak datang dong. Kalau saudara nggak datang sama Tuhan, saudara rugi. Saudara rugi, saudara kehilangan segala sesuatu yang disediakan Tuhan bagi dirimu. Karena untuk menerima janji-janji apapun yang ada di dalam dunia ini, engkau harus datang sama Tuhan. Enggak bisa saudara hanya di rumah duduk tenang. Jadi kenapa kita beribadah hari ini? Kenapa saudara mengikuti doa dan sebagainya? Tujuannya apa? Saudara supaya saudara mengerti tentang apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu.
Bukan maksud Tuhan saudara hidup selalu dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam keadaan yang menderita dan sebagainya. Karena di dalam Kristus, semua Tuhan sudah sediakan bagi kita saudara. Kenapa dia lakukan itu? Satu-satunya alasan karena dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara menikmati dan mengalami kasih-Nya dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus dikorbankan Bapa di atas kayu salib. Karena Bapa sangat mengasihi manusia dan dunia ini. Karena alasan kasihlah Tuhan tidak menghukum dunia ini, Dia mengampuni setiap kesalahan dan dosa. Dengan penebusan. Nah, coba kita lihat Efesus 1 ayat 7. Ini ada kata yang penting untuk kita perhatikan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Melakukan penebusan artinya apa saudara? Kalau ada yang harus ditebus berarti harus ada yang diganti. Atau ada harus yang dibayar. Atau ada yang harus dikorbankan. Itu arti kata penebusan. Paham saudara? Paham apa arti kata penebusan? Jadi saudara itu ditebus oleh Bapa di sorga dengan cara bagaimana? Harus ada yang dibayar menggantikan saudara. Harus ada yang dikorbankan untuk menggantikan saudara. Dan pengorbanan itu hanya bisa dilakukan karena kasih. Saya mau tanya, kalau saudara kehilangan satu barang, kemudian barang itu hilang, tapi saudara pengen barang itu kembali. Atau minimal saudara mungkin harus beli yang baru kan? Betul gak? Berarti untuk mengganti yang barang yang hilang itu saudara harus apa? Beli lagi, keluar uang lagi. Apalagi kalau itu barang belinya di luar negeri, lebih mahal lagi saudara harus bayar. Kenapa saudara pengen barang itu? Karena barang itu berharga. Tapi kalau barang itu nggak berharga, ya udah hilang, biarin aja dah. Masa bodoh lah. Kenapa? Nggak berharga, nggak penting bagi saudara. Nggak bernilai. Saya mau tanya, saudara kehilangan HP, saudara pasti beli HP baru nggak? Halo? Pasti. Kenapa? Nggak mungkin saudara nggak bisa hidup tanpa HP kan? Artinya ketika barang ini hilang, entah dicuri, ketinggalan ya. Ketinggalan gak tahu di mana gitu ya, dianggaplah dicuri. Saudara pasti ingin punya lagi HP-nya. Dengan cara apa? Saudara akan beli. Beli itu kan berarti saudara keluar uang. Harus ada yang dikorbankan. Uang saudara terbatas. Ya udah deh, uang jajan gue mesti potong nih. Supaya gue bisa beli HP, gue mesti nabung. Nah itu namanya pengorbanan saudara. Itulah yang dilakukan oleh Bapa bagi hidup saudara. Dia tebus saudara. Saudara adalah orang yang terhilang. Terhilang karena dosa. Tapi Bapa menebus saudara dan saya. Dengan cara apa? Dia berikan Yesus. Dia korbankan Yesus di atas kayu salib. Dan itu dilakukan motifnya apa? Kasih. Kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, biarin aja manusia, biarin aja. Biarin aja semua masuk neraka, biarin aja semua masuk bersama iblis di dalam penghukuman. Ya, kalau Tuhan nggak punya kasih kepada saudara dan saya, nggak akan dikirim Yesus ke bumi ini, saudara. Kalau dipikir-pikir nih, saya pernah memikirkan, coba seandainya waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus Tuhan bilang, yaudah deh Adam dan Hawa gue buang, gue pengen bikin manusia baru lagi nih. Biarin aja Adam dan Hawa lenyap, bisa kan? Tapi Tuhan gak lakukan itu saudara. Karena dia mengasihi Adam dan Hawa, dia tidak ingin manusia hancur dan sebagainya, dia selamatkan Adam dan Hawa. Penebusan dilakukan. Itulah arti kata penebusan. Hanya karena kasih saudara. Nah,
Jika Tuhan telah mengasihi kita dan mengampuni kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Ini hal yang penting Bapak Ibu. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Elohim sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Tuhan begitu mengasihi saya, begitu mengasihi saudara, begitu mengasihi istrimu, begitu mengasihi anakmu, begitu mengasihi suamimu. Ingat, Tuhan mengasihi saudara dan saya sama ya. Tuhan tuh gak pilih kasih saudara. Jadi kita ini sama-sama dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan ingin, hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan kita cuma hanya menerima kasih, tapi kita benci sama orang lain. Kita menyimpan dendam kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain. Itu namanya tidak fair. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi? Karena hubungan dengan sesama hanya dapat terjalin dengan baik kalau kita saling mengasihi. Coba saudara nggak mengasihi orang di sebelahmu. Saudara pasti nggak mau duduk di situ. Ya. Saya yakin kalau ada orang yang saudara benci di ruangan di gereja ini, saudara nggak akan mau datang ke sini. Betul nggak? Ngapain gue datang? Mau lihat mukanya aja jijai gue. Ya. Ngelihat bayangannya aja udah geli gue. Baru bayangannya tuh, belum ngeliat orangnya. Dengar namanya aja, mau muntah gue. Nah, itu orang saking bencinya begitu tuh kan. Nah, kalau saudara benci dengan seseorang, apalagi dengan banyak orang, kira-kira hidup saudara bisa damai enggak? Enggak lah. Coba bayangin, di kantor saudara ada orang yang saudara benci. Di rumah ada orang yang saudara benci. Di gereja ada saudara yang benci. Mana saudara mau pergi? Ya. Makanya Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi. Hanya dengan cara saling mengasihilah maka kita bisa hidup berdampingan. Amin. Ya, yang terakhir. Mengapa kita harus saling mengasihi atau mengasihi sesama manusia? Yang ketiga, karena pribadi Tuhan dikenal melalui murid-murid Yesus yang saling mengasihi. Anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Kristus, dia memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Khususnya nih sesama murid-murid Kristus. Kita mengasihi sesama manusia, seluruh manusia di dunia ini harus kita kasihi. Tapi yang terutama sesama kita nih sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kata saling berarti harus timbal balik ya. Timbal balik arti kata saling. Jadi gak bisa satu mengasihi, satu diem gitu ya. Kita harus saling mengasihi. Ini adalah cara kita memperlihatkan kepada dunia siapakah Tuhan kita. Karena ciri utama orang percaya, murid-murid Yesus, ingat baik-baik. Ciri pertama, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan soal bajunya, bukan soal rambutnya, bukan soal bentuk tubuhnya. Ya. Tetapi ciri utamanya adalah saling mengasihi. Dengan kita saling mengasihi, kita sedang menunjukkan kepada dunia sifat Tuhan, karakter Tuhan yang kita sembah. Paham saudara? Tuhan itu kan gak kelihatan.
Bagaimana orang bisa tahu Tuhan itu seperti apa? Sifat Tuhan itu seperti apa? Itu ditunjukkan melalui orang-orang yang percaya kepadanya, melalui para pengikut-pengikutnya, saudara. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu mengasihi dunia ini, Tuhan itu sangat besar kasihnya kepada dunia ini. Dunia bilang omong kosong. Gue pengen lihat Tuhan lo kayak apa. Lewat apa? Lewat cara hidup kita. Apakah kita saling mengasihi atau tidak? Apakah kita saling membenci? Atau kita saling cuek? Atau masa bodoh? Atau gak peduli? Ayo saudara, belajar untuk peduli. Makanya habis ibadah tuh coba disapa dong saudara-saudaramu. Jangan langsung pulang buru-buru saudara. Kita ini bukan bioskop. Apalagi pengen nonton film kedua gitu kan. Studio 1 udah selesai, mau studio kedua. Ayo belajar kita mengasihi. Caranya gimana? Ya pedulilah dengan orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Tanya, gimana kabarmu bro? Sehat? Baik, puji Tuhan. Kalau perlu kita tanya, apa yang bisa saya doakan untuk kamu hari ini? Itulah artinya kita mengasihi saudara. Karena kita nggak bisa hanya, oh Tuhan yang penting ibadah, saya menyembah Tuhan. Saya mengagungkan Tuhan. Orang di sebelah saya masa bodoh. Saya nggak peduli. Itu bukan ajaran Kristus. Itu bukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita mengasihi dia, tapi kita harus mengasihi sesama. Karena dengan cara kita saling mengasihi Bapak Ibu, kita sedang menunjukkan kepada dunia ini. Ya, inilah sifat Tuhan yang saya sembah. Inilah sifat Kristus yang mengasihi saya. Saya mengasihi sesama. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 34-35. Ini ayat yang terakhir ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini kata Yesus loh ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada lagi kata saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, dunia ini akan percaya kalian adalah murid Yesus kalau engkau hidup saling mengasihi. Banyak orang ingin menunjukkan saya Kristen. Caranya apa? Pakai kalung salib. Kalau perlu ditato di sini nih. Oh Kristen nih. Tapi bunuh orang. Ya, caci maki orang. Nempelengin istrinya, tendangin anaknya. Ya. Di rumah ribut terus. Habis ribut berdoa Bapa kami. Saudara, makanya orang dunia bingung. Ini orang Kristen ngajarinnya kasih ya. Bagus ajaran Yesus ya. Tapi kok kehidupannya seperti itu ya? Saudara, bukan berkat yang menjadi ukuran kita ini anak Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik. Seringkali orang berpikir gini, oh saya anak Tuhan, makanya saya diberkati. Saudara, tolong jangan salah berpikir bahwa berkat itu menjadi ukuran kita anak Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus jelas di sini mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan percaya kamu adalah murid-muridku. Apa gunanya berkat banyak tapi suami istri ribut? Apa gunanya berkat banyak tinggal di rumah yang mewah, ibadah tiap minggu tapi suami istri berantem, kakak adik saling iri, rebutan warisan? Saudara, enggak, dunia enggak akan percaya
saudara menjadi murid Yesus hanya karena saudara kaya, diberkati, uangnya melimpah, jalan-jalan ke luar negeri. Saya bukan anti dengan itu. Tapi yang terutama adalah bagaimana hidup kita sebagai umat Tuhan. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Kita harus saling mengasihi, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Supaya dunia percaya. Saudara, Tuhan ingin semua orang mengenal Dia. Tuhan ingin semua orang di dunia ini percaya kepadanya. Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Yesus sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu dan Dia sudah mempunyai murid-murid. Tuhan ingin melalui murid-muridnya lah. Berita itu disampaikan. Tapi cara yang paling efektif adalah dengan cara apa? Kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, gereja akan menjadi kesaksian bagi dunia ini apabila tiap-tiap anggota jemaat mempraktekkan hidup yang saling mengasihi, saudara. Dunia ini terus sedang membuat kita tuh cuek satu sama lain. Ya, dunia ini sedang berupaya membuat manusia satu sama lain masa bodoh. Cuek, bahkan saling bunuh, saling membenci. Rebutan ini, rebutan itu. Tapi di dalam gereja Tuhan, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Mari kita praktekkan, kita mulai dari rumah tangga kita. Suami istri yang hadir pada hari ini. Ayo saling mengasihi. Kasih istrimu, kasih suamimu. Kasih anakmu, kasihi orang tuamu. Itu yang harus terus-menerus ada dalam hati kita, saudara. Sehingga tetangga-tetangga kita akan melihat, wih, itu keluarga hebat ya. Mungkin sama-sama susah. Ya, orang nggak perlu tahu kita makannya susah atau kita tidak menunjukkan kita punya barang mewah dan sebagainya. Orang nggak perlu tahu itu. Tapi orang tahu adalah keluarga itu damai. Keluarga itu saling mengasihi. Dan keluarga itu menunjukkan kasihnya kepada tetangga-tetangganya. Kalian anak-anak muda, tunjukkan kalian mengasihi saudara-saudaramu. Teman-temanmu di kampus, di sekolah. Miliki cara hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Dunia sangat membutuhkan kesaksian kita. Dunia membutuhkan model, contoh. Ya, bagaimana sih hidup mengasihi itu gimana sih? Sekarang yang dunia pertontonkan itu film-film, kekerasan. Lihat aja tuh sinetron gak habis-habisnya. Ya. Beratus-ratus sinetron dibuat. Ceritanya apa, saudara? Perselingkuhan, balas dendam. Betul kan? Saling intrik, saling sikut. Itu sedang dipertontonkan terus-menerus. Sehingga dunia gak punya model. Hidup yang mengasihi itu kayak apa ya? Nah, kehidupan nyatanya ya harusnya ditunjukkan oleh kita sebagai gereja Tuhan. Jadi mari baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, biarlah hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kasih itu terus mengalir, ya. Kalau ditanya mengasihi itu apa? Gampang, saudara. Baca aja 1 Korintus 13. Kami belajar waktu yang lalu seorang hamba Tuhan berkata gini. Kalau dibilang saling mengasihi suami istri itu gimana? Satu ayat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Udah. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, sabar aja sama dia. Nggak ada cerita. Kalau saudara mengasihi adikmu, kakakmu, sabar aja. Udah. Itu aja dulu, saudara.
Orang serumahmu sering ngejengkelin gak? Jujur, pasti ada dong, menjengkelkan. Tapi kalau saudara mengasihi dia, maka hal yang saudara lakukan adalah sabar. Tanpa kesabaran, kita tidak mempraktekkan kasih. Jadi kalau bilang mempraktekkan kasih itu gimana Pak? Udah sabar aja. Sabarlah sama orang di rumahmu. Sabar sama istrimu, sabar sama suamimu, sabar sama anakmu, sabar sama kakakmu, adikmu, sabar. Itulah artinya saudara sedang hidup dalam kasih. Ya. Jadi kasih itu bukan emosi. Aku mengasihimu, hatiku bergetar, ya. Romantis. Makan di restoran yang remang-remang, aku mengasihimu, I love you, I love you, I love you. Tapi begitu selesai makan, istrinya telat keluar dari kamar mandi, cepetan dong kita udah terlambat nih. Ya, gak sabar nih. Jadi ternyata sederhana saja, mulailah dengan sabar. Kalau gereja, keluarga-keluarga kuat di dalam kasih, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang stabil, saudara. Ya. Dan kalau keluarga itu kuat dan stabil, gereja akan menjadi kuat dan stabil. Dan kalau gereja-gereja di seluruh Indonesia kuat dan stabil, masyarakat kita akan kuat dan stabil. Kenapa? Karena gereja dikatakan oleh Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita selalu akan dilihat, disorot, saudara. Karena itulah panggilan kita semua. Kesimpulan dan aplikasi. Pertama, mari kita saling mengasihi dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Yang kedua, tinggallah selalu dalam kasih Kristus, yaitu dengan melakukan perintahnya. Jadi tinggal di dalam kasih Tuhan adalah melakukan perintahnya. Dan yang ketiga, peliharalah kasih di dalam kehidupan keluarga, gereja, agar dunia mengenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan nanti kita akan masuk dalam perjamuan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Tuhan, Kau mengajarkan kami bagaimana kami harus saling mengasihi dan hidup di dalam kasih-Mu. Agar dunia percaya, dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi kebenaran yang memerdekakan kami semua. Kalau ada di antara kami umat-Mu ya Tuhan, yang selama ini mengalami konflik, baik dengan istri, dengan suami, kakak dengan adik, dengan saudara, bahkan sesama anggota jemaat di gereja ini. Tuhan, perbaharui hati kami. Perbaharui hati kami hari ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu itu ya Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu itu. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian sambil kita mempersiapkan diri untuk perjamuan. Kasih dari